warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun presentasi yang akan kami bawakan adalah tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum presentasi ini dilanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Damayanti dari kelas 10 Akuntansi 1, nomor absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Aimar Wicaksono, kelas 10, jurusan Akuntansi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Revina dari kelas 10 Akuntansi 1, nomor absen 31, SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari 10 AK1, nomor absen 33. Berikut beberapa penjelasan tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran bangsa Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA. Berikut ini merupakan gambar tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjo pada Konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia II, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya blok barat dan blok timur. Di Konferensi Kolombo, Sri Lanka, pemikiran membuat KAA menjadi bahan pembicaraan utama. Tidak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Bogor. Konferensi ini yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955, menetapkan bahwa kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor, menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang. Pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung, terbentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, seorang gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 25 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda dalam Konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination dan Declaration on the Promotion of World Peace. Dokumen Declaration kemudian inilah yang dikenal sebagai Dasasila Bandung. Selanjutnya adalah peran bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui misi Garuda. Berikut ini merupakan gambar dari pasukan Garuda. Misi Garuda. Selain ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, kamu perlu tahu, ternyata ada juga tokoh-tokoh yang membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara lain. Mereka bergabung dalam kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli 1956. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Parason mengusulkan agar dibentuknya pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah.
Usul ini disetujui pada tanggal 5 November 1956. Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces atau UNIF. Indonesia pun mengatakan kesediaan untuk bergabung ke UNIF. Indonesia telah mengirimkan misi 1 sampai dengan misi 26C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri, pada Senin 20 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintahan Indonesia telah menugaskan 2.842 personil TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontribusi pasukan Indonesia di misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personil TNI dan Polri. Kayaknya cocok nih nyanyinya Garuda di Dadaku bagi pasukan Garuda saat bersiap. Selanjutnya adalah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Deklarasi Juanda. Berikut ini adalah peta wilayah laut Indonesia setelah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Akhirnya, melalui Deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS yang diadakan oleh PBB. Deklarasi Juanda baru dapat diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya 16 November 1994 disetujui oleh 60 negara dan demikian hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Selanjutnya adalah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan non-blok setelah Perang Dunia II muncul dua kubu dari dua negara adidaya Amerika dengan haluan liberal, kapitalis, dan Rusia dengan aliran sosialis, komunis. Banyak negara yang tidak ingin tergabung dalam dua aliran ini. Akhirnya membuat gerakan non-blok. Masih ingat Dasar-Sila Bandung yang sudah kita bahas di atas? Nah, untuk merealisasikan beberapa poin dalam Dasar-Sila Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara pada tanggal 1-6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi di Belgorod, Yugoslavia. Dalam
konferensi tingkat tinggi di Beograd inilah didirikan KNB yang diprakarsai oleh 5 negara: Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Beberapa tujuan dari dibentuknya gerakan non-blok antara lain: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. 3. Menguasakan agar PBB berfungsi secara efektif. 4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. 5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan dari GNB juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dan negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme, dan segala bentuk intervensi. Selain sebagai negara pelopor, berdirinya GNB di Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut. Di antaranya, 1. Sebagai salah satu negara penegasan KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendirian GNB dan berperan besar dalam mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. 3. Menjadi ketua dalam penyelenggaraan KTT yang ke-5 yang berlangsung pada 1 sampai September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog Utara-Selatan, yaitu dialog yang memperkuat hubungan antara negara perkembangan selatan terhadap negara maju utara. Hingga tahun 2016, KTT KNB telah diadakan sebanyak 17 kali dan memiliki pada 2012 telah memiliki 120 negara sebagai anggota. Selanjutnya adalah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia melalui ASEAN. Berikut ini merupakan gambar dari peta negara-negara anggota ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya organisasi ini didasarkan pada letak geografis, kepentingan nasional, persamaan nasib, dan kebudayaan. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN dipelopori oleh 5 negara yaitu 1. Singapura, S. Rajaratnam. 2. Thailand, Tanat Koman. 3. Malaysia, Tun Abdul Razak. 4. Indonesia, Adam Malik. 5. Filipina, Narcios Ramos Logo ASEAN. Meski ASEAN adalah asosiasi negara-negara Asia Tenggara, tapi kenyataannya belum semua negara di wilayah Asia Tenggara bergabung dalam ASEAN. Tujuan ASEAN meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan suprematisasi hukum dalam hubungan antara negara di kawasan dan kepatuhan terhadap asas piagam PBB. Terhadap asas piagam PBB, meningkatkan kerjasama dan saling membantu antar anggota demi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan administratif. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan
komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyat. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara, memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. Prinsip ASEAN menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesejahteraan, dan identitas nasional negara-negara anggota. Berkomitmen dan bertanggung jawab secara kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan, menolak agresi ancaman, dan menyelesaikan sengketa secara damai. Ekonomi. Sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan ASEAN. Sosial. Bidang kependudukan, pemberantasan narkoba, dan masalah pengungsian. Budaya. Pembentukan komite dan informasian. Politik dan keamanan. Pembuatan deklarasi Kuala Lumpur, kerjasama mengatasi masalah Kamboja Vietnam, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya adalah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Organisasi Konferensi OKI, organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT Islam. Organisasi Konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada tanggal 28 Juni 2011. Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain pada tanggal untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu memperjuangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Saat ini OKI beranggotakan 50 negara Islam atau negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Seiring berjalan perkembangan zaman, OKI tidak hanya menangani masalah politik terutama masalah Palestina, tetapi juga turut serta menangani permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Secara umum, tujuan organisasi ini adalah memperkuat solidaritas, kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-haknya. Dalam OKI, beberapa peran Indonesia adalah memfasilitas upaya penyelesaian konflik antar pemerintahan Filipina GRP yang Maroc National Liberation Front MNLF dengan mengajukan kepada Final Peace Agreement atau perjanjian damai 1996. Indonesia memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik di antara pemerintahan Republik Indonesia dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Selanjutnya adalah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Jakarta Informal Meeting atau JIM.
Jakarta Informal Meeting atau JIM adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. Jakarta Informal Meeting telah dilaksanakan sebanyak 3 kali di antara tahun 1988 sampai 1990. Pada Jakarta Informal Meeting pertama, pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina III. 3 usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua. Pada Jakarta Informal Meeting kedua, Australia juga turut serta. Melalui Perdana Menterinya, Gareth Evans, Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi mendorong upaya gencatan senjata, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik, mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Pertemuan terakhir Jakarta Informal Meeting membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintah persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council atau SNC. Peran Indonesia setelah Jakarta Informal Meeting yaitu keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 745. Pasca pembentukan UNTAC, Indonesia mengambil peran dengan mengirimkan pasukan kontingen Garuda 12A sampai 12B untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan, jumlah pasukan kontingen Garuda Indonesia di UNTAC sebanyak 2.000 personil militer ataupun polisi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah secara jelas, pernyataan sikap Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, pemerintahan berkewajiban untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini pula terletak dasar fundamental daripada politik luar negeri Republik Indonesia, yang terletak sebagai politik bebas dan aktif sejak Presiden pertama Soekarno hingga sekarang. Pemerintahan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik luar negeri pemerintahan Indonesia yang bebas dan aktif maksudnya Indonesia bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun, serta turut aktif dalam organisasi internasional untuk bekerja sama dan menjaga perdamaian dunia. sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.